Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sajid dalam media pembelajaran bisnis daring pemasaran, sebuah media kreativitas dalam pembelajaran untuk menciptakan pelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi konsep dasar membuka toko online, berlaku untuk pemula. Mari kita ikuti materinya. Baiklah, kita mulai materinya tentang konsep dasar membuka toko online bagi pemula. Yang pertama, kita harus mampu menemukan masalah yang dihadapi pasar. Apa itu masalahnya? Mungkin bisa tentang produk, bisa juga tentang distribusi, atau bisa juga tentang promosi. Oleh karena itu, kita perlu mengidentifikasi masalah. Contoh saja misalnya tentang produk. Masalahnya produknya tidak up to date, artinya tidak sesuai dengan perkembangan dan tidak dibutuhkan konsumen. Bisa dibayangkan kita membuat produk tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka konsumen tidak akan membeli barang kita. Bahkan sekalipun sudah membeli, dia akan lari dari perusahaan kita. Selanjutnya, dalam menemukan masalah, kita harus mencari business opportunity. Artinya peluang bisnis. Market atau pasar online yang seperti apa yang sekarang sedang digandrungi atau dikunjungi oleh pasar konsumen. Misalnya menggunakan website sendiri, atau mungkin berafiliasi dengan marketplace seperti Bukalapak atau Shopee dan lain sebagainya. Nah, ada juga mungkin yang peluangnya lebih kepada media sosial. Itu penjual-penjual online yang secara langsung. Misalnya dengan Instagram, Facebook, atau kelompok grup WA. Nah, mungkin saja itu bagian dari peluang bisnis. Maka jika itu masalahnya, tentukan peluang bisnis yang kira-kira menguntungkan. Lanjut, dalam konsep dasar membuka toko online ini, kita juga harus mampu melakukan dan menerapkan riset pasar. Seperti kita ketahui, kalau riset pasar penjualan biasa, kita datang ke tempat-tempat penjualan atau ke pasar. Tapi kalau pasar online, kita risetnya ya di media online, di internet, di Google. Contoh misalnya, kita mau mencari toko online yang menjual makanan. Maka cari makanan di riset keywordnya. Cari makanan yang enak. Nah, jika ada kata yang mudah dicari oleh orang lain atau konsumen, maka upayakan produk kita ya dalam websitenya ada konten yang terkait dengan produk yang digandrungi oleh konsumen. Berikutnya, dalam melakukan dan menerapkan riset pasar, kita juga harus bisa mengecek tren di media sosial. Nah, coba misalnya kamu ke Google Trend, cek tren apa nih yang sedang sekarang lagi digandrungi oleh para konsumen. Tren media sosial seperti yang tadi sampaikan, banyak. Ketika disurvei, ternyata media sosial yang sekarang misalnya lagi tren, misalnya Instagram, maka kamu promosinya harus menggunakan media sosial tersebut. Jadi ingat bahwa media sosial kita gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan bisnis kita. Selanjutnya, dalam membuat konsep dasar toko online ini, kita juga harus mampu menganalisa mitra bisnis dan kompetitor. Jadi kompetitor itu persaingan, mitra bisnis adalah bekerja sama dengan para pesaing. Nah, persoalannya banyak nanti toko online yang banyak kompetitornya. Mungkin orang sudah berjalan cukup lama, sementara kita masih baru. Maka kita belajar mengunjungi
website kompetitor. Misalnya bagaimana dia membuat websitenya. Ya kita boleh mencontoh hal-hal yang baik di website tersebut. Atau mungkin pengunjungnya seberapa banyak, pembelinya seberapa banyak. Nah, maka itu bagian dari pelajaran kita ini, kita juga harus mampu menganalisa mitra bisnis. Jangan sampai kita tertinggal. Nah, ini materi yang untuk terkait dengan analisa mitra bisnis. Untuk selanjutnya, dalam menetapkan usaha toko online ini, kita harus mampu mencari model bisnis yang relevan. Seperti pada pelajaran yang lalu sudah disampaikan tentang jenis-jenis bisnis online. Misalnya nih, kita mau membuka bisnis online dengan sistem afiliasi. Jadi kita menempatkan produk kita di marketplace, misalnya di Shopee. Itu harus difokuskan agar bisa berkembang. Atau mungkin kita akan membuat toko online-nya dalam bentuk dropshipping, karena kita tidak punya produk. Maka itu juga harus difokuskan. Setelah itu berkembang, baru kembangkan dalam model bisnis yang lainnya. Berikutnya, kita harus mampu menetapkan segmentasi pasar, target pasar, dan positioning produk. Ini pernah dibahas dalam pelajaran marketing. Jadi kita segmentasi mengelompokkan mangsa pasar kita ini kelompoknya tingkat atas, menengah, atau bawah. Terus targetnya seperti apa yang ingin kita capai. Dan positioning produk itu agar posisi produk kita menjadi nomor 1 atau menengah atau di bawah. Dan ini semuanya ada segmennya. Karena tidak harus kita menjual produk yang misalnya harganya mahal. Itu untuk kelas menengah ke atas. Tapi boleh juga produk dengan standar, dengan harganya yang terjangkau, itu memungkinkan bisa dibeli oleh konsumen. Ini tidak dibahas lagi lengkap lagi karena sudah dibahas pada pelajaran marketing. Dan selanjutnya kita juga harus mampu membuat produk yang up to date yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan kita klasifikasikan mau jual produk apa nih? Misalnya produk yang berbentuk fisik, contohnya pakaian, atau misalnya aksesoris, atau produk digital, misalnya bikin website, bikin desain, ya, atau jasa kreator. Nah, pilih sesuai dengan kemampuan kita dalam menetapkan produk, dan tentunya produknya ingat harus sesuai dengan perkembangan zaman, harus yang dibutuhkan konsumen, bukan yang dibutuhkan kita sebagai penjual. Karena barang yang dibeli oleh konsumen, barang yang dibutuhkan konsumen. Baik. Anak-anak sekalian, materi kita ini sifatnya masih bersifat teoritis. Jadi kalau untuk bicara mungkin mudah, tapi ternyata kalau dilaksanakan akan ditemukan permasalahannya. Maka itu bagi kalian yang ingin mencoba, lakukan. Jadi praktek itu nilainya lebih tinggi daripada teori. Nah, untuk selanjutnya, dalam konsep membuka toko online ini, kita juga harus membuat website yang resmi. Ingat, website yang resmi, bukan website yang abal-abal. Untuk apa website itu? Adalah untuk meyakinkan pembeli dan menghindari penipuan. Jadi, kalau kita buka toko online misalnya, nama tokonya tidak jelas lengkap alamatnya, cuman hanya Jakarta Pusat, Jakarta Barat, itu ada konsumen yang ragu untuk membeli produk ke toko kita. Oleh karena itu, selain kita berafiliasi, bekerja sama, buat juga websitenya yang resmi, agar dipercaya oleh konsumen. Dan berikutnya juga dalam membuat konsep toko online ini, pasarkan produk dengan strategi yang tepat. Ya, strateginya apa misalnya? Kemarin pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tuh tentang SEO.
mengoptimasikan website kita agar pencariannya di posisi ke atas. Optimalkan itu SEO. Terus manfaatkan ada web dengan Google Businessku. Gabung ke situ supaya kita mudah dicari oleh konsumen. Dan juga maksimalkan penggunaan media sosial. Jadi yang namanya bisnis online itu promosinya harus kirim-kirim terus informasi, berita, atau mungkin promo-promo ke media sosial, mau ke Instagram, ke Facebook, ke WA, ya. Dan dalam sebuah kenyataannya, kalau ada yang mengunjungi website kita atau toko kita, misalnya ada 100 orang, itu paling yang berkomunikasi dengan kita antara 1 sampai 10 orang. Dan dari 100 orang itu, dimungkinkan pembelinya juga nggak banyak. Bisa 1 atau 2 itu sudah bagus. Yang penting bagi kita terus berkomunikasi dengan konsumen dengan menawarkan produk. Oke, terakhir dalam pertemuan ini kita harus mengetahui konsep dasar untuk mempertahankan pelanggan yang setia. Ya, jadi lakukan customer care kita, pelayanan prima kita kepada konsumen dengan media digitalnya. Contohnya misalnya kita dedikasikan customer support untuk konsumen. Jadi misalnya ketika konsumen kita ulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun, ya. Terus ada promo menarik, ya, sampaikan seperti itu. Atau dengan loyalty card atau kartu member. Jadi misalnya karena kita kartu member, kita share tuh informasi tentang promo Hari Raya Idul Fitri misalnya, share ke member kita. Nah, terus jangan lupa juga dengan menggunakan email marketing. Jadi kalau ada penjualan produk baru, promo, kirim ke email pelanggan-pelanggan setia kita. Itu meyakinkan pelanggan kita akan menjadi pelanggan yang tetap di tempat kita dan tidak akan berpindah ke toko yang lain. Baik, itu saja materinya. Nanti tugasnya dikerjakan dalam website smkn43sch.id. Ada tugasnya, kerjakan dan dikumpulkan. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.